sosial itu sendiri memiliki makna bahwa semua tuh memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki derajat yang sama di mata hukum. Misalnya hukum itu tidak akan membedakan orang yang memiliki jabatan di suatu pemerintahan misalnya, ataupun hukum itu juga tidak melihat orang itu ada di golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Keadilan sosial itu adalah keadaan di mana semua orang itu mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, tidak dibeda-bedakan. Saya keadilan sosial itu adalah diakuinya sebuah persamaan derajat, kesamaan hak, serta kesamaan kewajiban bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Menurut saya keadilan sosial itu perlakuan yang sama kepada setiap orang terlepas dari latar belakang mereka, terkhusus latar belakang yang dibentuk dari konstruksi sosial. Keadilan sosial adalah suatu keadaan di mana setiap warga negara mendapatkan haknya secara adil dan tidak dibedakan sehingga tercapai kesejahteraan hidup bagi tiap orang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dari Indonesia yang menurut saya merupakan negara memberikan jaminan bagi seluruh rakyat di Indonesia untuk mendapatkan hak dan kewajiban secara adil dan merata. Keadilan sosial menurut saya itu keadilan bagi semua golongan, termasuk suku, etnis, dan budaya. Selamat datang di Sosis Podcast alias Social Justice Podcast. Nah, paling di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai mengenai topik social justice ya. Paling sebelum kita masuk ke topik nih, gue mau nanya kabar kalian nih. Kita kan udah lama gak ketemu ya. Gimana nih kabar kalian? Wih, sehat-sehat bro. Sehat bro, santai. Mantap, sehat-sehat. Nah, Kel, setelah gue lihat video yang tadi nih, gue penasaran nih. Menurut pendapat lu, pengertian social justice itu apa sih, Kak? Waduh, topiknya cukup berat ya untuk ngobrol santai. Oke, jadi social justice ya, atau keadilan sosial ya, mungkin kita bisa lihat dulu dari pengertian keadilan ya. Jadi ada seorang Romawi kuno nih yang disebut sebagai Ius Romanus. Beliau menggambarkan keadilan itu dengan sebuah pepatah tribuere cuique yang artinya itu to give everybody his own. Lalu kita bisa artikan juga bahwa keadilan itu adalah sebuah sikap yang berpihak kepada yang benar, tidak memihak salah satunya, dan tidak berat sebelah. Nah, dari penggambaran tadi sih, kalau menurut aku ya, keadilan itu keadilan sosial ya, itu berarti kondisi di mana hak semua orang itu terpenuhi, tanpa membeda-bedakan, atau istilahnya tanpa memandang bulu. Gitu. Oh, jadi kalau menurut pendapat lu itu, social justice itu kondisi ketika semua hak orang lain terpenuhi dan tanpa adanya sifat membeda-bedakan atau pandang bulu gitu ya, Kak? Ya, betul. Nah, sedikit fun fact nih, jadi sebenarnya keadilan tuh punya 3 ciri khas. Yang pertama itu harus dituju kepada orang lain, yang kedua harus dilaksanakan atau ditegakkan, dan yang ketiga itu yang ketiga itu menuntut kesamaan gitu. Nah, lalu sebenarnya keadilan pada zaman klasik itu juga terbagi menjadi 3 tipe. Ada keadilan umum, keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Nah, yang pertama itu keadilan umum ya. Jadi ini lebih mengenai kewajiban anggota masyarakatnya ke masyarakat. Atau yang lebih relevan mungkin anggota negara ke negaranya. Misalnya kita membayar pajak, atau kita wajib membela negara, dan lain-lain. Nah, terus untuk keadilan distributif ya, ini mengenai kewajiban masyarakat ke individunya atau mungkin negara ke masyarakatnya gitu. Nah, jadi keadilan distributif ya ini lebih ke pembagian hal-hal yang mengenakan dan hal-hal yang tidak mengenakan atau biasanya disebut benefits and burdens gitu. Nah, jadi pembagian benefits and burden oleh negara kepada masyarakat secara merata. Contohnya untuk benefits itu ada perlindungan hukum, ada tunjangan bulanan karyawan, dan lainnya. Kemudian kalau untuk burdens sendiri itu misalnya kayak kewajiban kerja bakti, ikut serta dalam ronda, terus kuantitas beban pajak, dan lainnya. Gitu. Nah, terus yang terakhir tadi ada keadilan komutatif ya, jadi ini lebih mengenai kewajiban individu ke individu lainnya, satu orang ke orang lain gitu. Contohnya saat kita melakukan sebuah perjanjian, walaupun yang didapatkan kedua belah pihak tuh mungkin bisa berbeda, tapi akan dikatakan adil jika kedua pihak itu sudah setuju dengan perjanjian tersebut, gitu. Waduh, tadi maunya sih kasih sedikit fun fact-nya, malah jadi panjang lebar gitu, waduh. Wah, nggak apa-apa, Kel. Makin paham nih gue tentang makna sebenarnya dari keadilan sosial.
Iya, setuju banget. Jadi kayak dari penjelasan Mika barusan tuh kayak gue jadi kayak paham banget ya, tentang makna yang sebenarnya gitu, tentang apa namanya keadilan sosial gitu. Tapi kan begini, gue mau nanya sih sama lu Pit. Hmm. Kayak gue kan pernah dengar nih keadilan sosial menurut pengarang modern. Hmm. Maksudnya apa sih kira-kira tuh kayak ya maksudnya apa gitu? Oke, nah, kebetulan banget nih, kemarin gue baru baca-baca artikel nih tentang tipe-tipe keadilan menurut pengarang modern. Nah, jadi yang gue baca kemarin tuh ya, menurut pemikiran lanjutan dari Aristoteles tentang keadilan, ada beberapa tipe keadilan nih menurut pengarang modern. Nah, jadi yang pertama itu ada keadilan distributif, kemudian ada keadilan retributif, dan keadilan kompensatoris. Nah, kalau pengertian sendiri ya, keadilan retributif itu adalah tipe keadilan yang lebih berhubungan dengan kesalahan lah, yang mana orang yang bertindak salah harus dihukum sesuai dengan tindakan yang ia lakukan. Nah, kalau keadilan kompensatoris itu mirip dengan tipe keadilan retributif, tapi bukan dalam bentuk hukuman. Nah, ini dia melainkan orang yang punya kewajiban untuk memberikan kompensasi ke pihak yang ia rugikan. Nah, satu lagi nih, yang gue baca agak mendalam ya kemarin ya. Jadi, keadilan distributif sudah ada sejak zaman klasik nih. Nah, pada zaman modern tuh semakin penting atau urgent gitu. Nah, terdapat beberapa kesulitan antara lain seperti kayak membagi benefits and burdens secara fair. Nah, agar tidak ada yang mendapat terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Nah, yang gue baca kemarin tuh ada 2 prinsip dari keadilan distributif nih. Jadi yang prinsip pertama itu adalah prinsip formal. Nah, prinsip ini ditemukan oleh Aristoteles dengan bunyi equals ought to be treated equally and unequal may be treated unequally. Nah, equals dapat diartikan berupa orang-orang yang sama atau kasus-kasus yang sama. Jadi arti dari prinsip itu adalah kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama. Sedangkan kasus-kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan dengan cara yang tidak sama juga. Nah, terus prinsip yang kedua itu ada prinsip material nih, guys. Nah, prinsip material sendiri ada 6 yang bisa digunakan, dan ke-6 prinsip ini dapat berlaku sekaligus. Jadi kita perlu mempertimbangkan lah mana yang cocok untuk situasi-situasi tertentu. Nah, jadi yang pertama itu ada bagian yang sama kepada setiap orang. Yang kedua ada keadilan menurut kebutuhan individualnya. Yang ketiga, keadilan kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Yang keempat, keadilan terhadap seseorang sesuai dengan usaha individunya. Yang kelima, keadilan terhadap seseorang sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat. Yang keenam itu ada keadilan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya. Nah, paling menurut yang gue baca, keadilan sosial menurut pengarang modern itu sih, guys. Banyak juga ya Pit ya, yang lu baca banyak juga berarti. Ya gitulah, Kres. Kemarin gue lagi gabut, gak ada kerjaan, dikasih libur 2 minggu dari BCA ya. Jadi gue baca artikel tentang keadilan sosial deh. Aduh, produktif sekali ya libur lu ya, Fit. Oh iya, aku mau nanya nih sama lu, Chris. Jadi, tadi kan katanya ada prinsip material gitu kan, banyak tadi. Nah, kayaknya aku pernah denger kayak dari prinsip-prinsip tersebut dibuat teorinya gitu tentang keadilan distributif. Nah, kira-kira itu gimana ya, Chris? Oh, kalau misalnya teorinya itu ada 3 kayak. Yang pertama itu ada teori egalitarianistis. Nah, teori ini tuh mengambil prinsip kita itu membagi secara adil kalau apa ya? Jadi kayak semboyan, mereka tuh punya semboyan, yaitu sama rata sama rasa. Jadi kekuatan dari teori ini tuh terletak pada kesamaan antar manusianya. Nah, terus teori yang kedua itu ada sosialistis. Nah, kalau yang ini mengambil pada prinsip kedua ya sebagai dasarnya gitu, yang berbunyi from each according to his ability, to each according to his needs. Nah, jadi prinsip ini tuh lebih menekankan bagaimana burdens and benefits-nya itu harus dibagi secara sama rata atau adil. Nah, kekuatan teori ini tuh terletak pada kesediaannya dalam menampung perbedaan kemampuan dan kebutuhan. Nah, namun teori ini tuh punya beberapa kelemahan gitu. Kayak kalau kita mengacu pada kebutuhan, maka orang tidak akan termotivasi dan cenderung bermalas-malasan. Nah, tapi kalau kita mengacu nih kepada kemampuan, maka kebebasan orang untuk memilih pekerjaan yang ia suka itu ya terabaikan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita tadi kan ada 2, teori yang terakhir itu ada teori liberalistis. Nah, kalau teori ini tuh mengandung beberapa prinsip. Di antaranya itu ada prinsip ketiga yaitu hak, dan prinsip keempat yaitu usaha. Tapi secara khusus dia menganut prinsip keenam yaitu jasa atau prestasi.
Jadi menurut teori yang satu ini tuh mereka bertolak dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk bebas. Jadi kita bertindak adil kalau kita membagi sesuatu itu menurut usaha-usaha bebas yang diperlihatkan oleh seseorang. Nah, tapi kalau prestasi adalah hal yang utama yang mereka lihat sebagai perwujudan dari pilihan bebas seseorang. Kekuatan teori ini terutama akan mendorong orang untuk bekerja keras dan lebih berprestasi. Paling gitu sih, Kel, yang gue tahu tentang teori-teori keadilan distributif. Wah, gitu ya ternyata. Mantap. Gue jadi lebih paham nih tentang teori keadilan distributif ya. Terima kasih. Nah, Wah, keren kali penjelasan Pres. Makin paham nih gue tentang teori-teori dari keadilan distributif. Kemarin belum sempat gue baca tentang teorinya, tapi karena kalian sudah datang ke podcast Sosis, jadi udah makin paham deh gue tentang teori-teori keadilan distributif. Mantep deh, guys. Paling berhubung karena waktu kita udah mau habis nih, gue mau nanya-nanya ke kalian nih, apa perasaan kalian setelah datang ke podcast Sosis ini? Waduh, mantap sekali ya. Aku jadi dapat banyak ilmu-ilmu baru yang sangat membuka wawasan. Keren sekali. ya pokoknya mantap jiwa makanya. Oke lah, kalian juga keren-keren banget menjelaskan tentang keadilan sosial. Gue sendiri jujur ya, makin banyak ilmu yang gue dapat dari perbincangan podcast ini. Paling untuk menutup podcast ini ya, gue mau ngucapin banyak terima kasih untuk Mikel dan Kresna yang udah hadir ke acara podcast Sosis ini. Sampai bertemu ke podcast selanjutnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenagaku bahkan pun jiwaku